Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada saat ini bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh. Sholat serta salam selalu juga kepada kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat serta semoga kita semua semuanya mendapatkan syafaatnya yang amin. Jemaah sholat subuh yang bersama Allah. Alhamdulillah pada kajian pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Yanto sebagai mengenai kita dengan tema itikaf malam. Untuk itu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja mana nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini, di hari-hari yang Allah muliakan dan Allah berkahi. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putu hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, sahabat serta umatnya, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa surat yang harus menjadi renungan buat kita semuanya. Syekh Muhammad Yahya mengatakan bahwa setiap surat itu memiliki sambungan makna antara satu dan yang lainnya. Maka dikatakan bahwa Al-Quran itu satu dan tidak mungkin ada kontradiksi antara ayat ataupun suratnya. Dan tidak mungkin Al-Quran itu saling menolak satu sama lain. Justru Al-Quran yang Allah susun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu memiliki hikmah yang luar biasa. Di juz 30 Syekh Muhammad Yahya mengatakan bahwa
Ada surat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa jika surat ini, jika Al-Quran turun hanya satu surat saja, maka sudah cukup, ya, sudah cukup Al-Quran ini menjadi panduan untuk kita semuanya, yaitu surat Al-Asr yang biasa dibaca dan dahulu kita lazimkan saat kita madrasah atau pengajian. Ternyata hikmahnya luar biasa. Dulu guru ngaji kita hanya bilang, ayo pengajian ditutup, maka kita mulai itu, wal asri innal insana lafi khusr, al-ayah sampai terakhir. Ternyata maknanya luar biasa, kedalamannya luar biasa. Tujuannya apa? Agar setiap kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Waktu kita sempit di dunia dibandingkan hidup kita di akhirat, maka dunia itu tidak ada setengah hari. Satu hari hidup di akhirat sama dengan 1000 tahun. Manusia hidup di dunia, seperti kata Rasulullah, sangat sedikit yang melewati usia 70. Ya. Kalaupun ada, maka itu tambahan nikmat yang harus dipergunakan dengan baik. 70 berbanding 1000, tidak ada satu harinya. Maka jangan disia-siakan. Setelah surat Al-Asr, surat apa Pak DKM? Setelah surat Al-Asr, surat At-Takatsur, ya, Wailul, ya. Sebelum surat Al-Asr ada surat Al-Hakumut Takatsur. Tadi surat Al-Asr menyatakan bahwa ada orang yang menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Dan sebelum surat itu hadir, ada surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada orang yang orientasi hidupnya hanya dunia saja, hatta zurtumul maqabir, sampai dia kemudian sadar bahwa sebentar lagi dia akan masuk ke dalam kubur. Surat ini mengingatkan para sahabat dan mengingatkan para kafir Quraisy yang orientasinya pada saat itu masih terkait dengan dunia saja. Padahal dunia adalah suatu perkara yang Allah ciptakan, kemudian Allah tidak mau tengok lagi. Dan dunia itu, Bapak, tidak ada kemuliaannya di hadapan Allah daripada satu sayap lalat. Tapi berapa banyak orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta, tapi hatta zurtumul maqabir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada saatnya orientasi kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berpindah sejenak dari 12 bulan yang Allah berikan pada kita. Maka Allah rehatkan diri kita dari kelelahan mencari dunia agar kita mau bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, bulan yang paling banyak kita beribadah, sepanjang waktu kita beribadah, tidak dikasih jeda oleh Allah. Setelah puasa kita berbuka, setelah berbuka kita diminta berdiri di malam hari. Maka para sahabat sangat merindukannya, sampai dikatakan oleh Rasulullah, jika engkau tahu keutamaan Ramadan, maka engkau akan menjadikan seluruh bulan seperti bulan Ramadan. Luar biasa. Dari satu bulan ini, Pak, dari satu bulan Ramadan ini, Allah meminta pada kita agar kita semakin bersungguh-sungguh. Di dalam surat Al-Qadar, Allah memberikan pesan yang luar biasa pada kita semuanya, bahwa ada satu malam
yang tidak akan ditemukan di malam-malam yang lain, di bulan-bulan yang lain, kecuali kita carinya, yaitu di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Satu surat khusus untuk menjelaskan itu, singkat, padat, jelas. Berbeda dengan surat Al-Baqarah yang sampai ratusan. Tapi untuk menciptakan atau menjelaskan sebuah keutamaan Allah itu luar biasa. Maha cerdas dan maha pintar. Dari sekian ajaran Islam, yang paling utama diletakkan oleh Allah di surat Al-Ikhlas. Singkat, hanya berapa ayat. Dan di situ esensi Islam. Dari sekian penyakit yang harus kita jauhi, Allah letakkan di satu surat, surat Al-Kafirun. Hati-hati dengan penyakit ini. Penyakit kekafiran. Allah letakkan hanya beberapa ayat saja, pendek. Dan untuk mewakilkan keutamaan sebuah malam yang luar biasa, maka Allah wakilkan dengan beberapa ayat saja. Nah ini Pak, Rasulullah bersabda pada kita semuanya, berpesan pada kita semuanya, bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung pada akhirnya. Para ulama pun menyandarkan hadis tersebut dengan amalan-amalan kita selama Ramadan, semuanya ditentukan pada akhir dari Ramadan tadi. Kapan itu? Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, 183-nya cerita tentang puasa. Kemudian yang kedua tentang kafarat. Kemudian yang selanjutnya tentang keutamaan puasa, Ramadan dan Al-Quran. Kemudian tentang doa. Kemudian tentang dihalalkan malam hari bagi pasangan suami istri. Tapi tidak lupa di ayat tadi 187 Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau dekati istrimu wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan engkau sedang beriktikaf di dalam masjid. Ini rangkaian, Pak. Nah, kita biasanya kalau ngaji ini berhentinya sampai kutiba alaikumus syiyam, selesai itu. Dia kayak orang mancing, kita nggak maju-maju akhirnya. Dia ada Pak yang mancing maju Pak? Nggak ada, nyemplung. Nah kita tadi tuh berhentinya sampai kutiba alaikumus syiyam saja, tapi kita tidak masuk pada ayat selanjutnya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Pesan, jangan kau dekati istrimu sedangkan engkau sedang beriktikaf di masjid. Dan tidaklah seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dan seluruh kemuliaannya kecuali caranya satu, yaitu dengan cara iktikaf. Ini amalan Rasulullah, para sahabat, istri-istrinya, dan para salafus saleh yang hari ini banyak ditinggalkan. Banyak ditinggalkan. Dan mari Bapak Ibu, kita belajar untuk melaksanakan itikaf, merehatkan diri kita dari gegap gempita dunia yang luar biasa melenakan kita. Mari kita berkonsentrasi di 10 hari ini untuk innamal a'malu bil khawatim, untuk mencari kemuliaan amal di akhir-akhir, di akhir-akhir Ramadan ini. Dan mari kita konsentrasi, bersemangat, karena Rasulullah di 10 hari terakhir mengikat kencang ikat pinggangnya. Maksudnya yang satu, kita aja coba kalau mau kerja, kalau kita sudah tarik begini, berarti Rasulullah sudah sungguh-sungguh. Makin
mendekati akhir Ramadan, maka Rasulullah makin bersungguh-sungguh. Tanda mengikat-ikat pinggang dengan kencang, artinya Rasulullah tidak mau menemui istri-istrinya. 10 hari Rasulullah konsen di dalam masjid. Ini amal yang jarang sekali dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Budi Azhari dalam beberapa klip-klip pendek itu mengatakan bahwa apa rahasia umat Islam itu diberikan kejayaan yang luar biasa. Caranya satu ternyata, meninggalkan dunia, mengejar Allah. Sesuai dengan pesan Rasulullah, barang siapa yang mengejar dunia, Allah berikan dunia, tapi Allah meninggalkannya. Tapi barang siapa yang kemudian mengejar Allah, maka Allah akan datang dan dunia pun akan Allah hadirkan. Pak, Bu, di sekolah saya itu itikaf itu wajib walaupun sunnah hukumnya. Semua guru yang tanpa ada uzur syar'i itu wajib melaksanakannya. Bahkan ketua yayasan saya itu sudah menyiapkan dan sudah berbicara dengan DKM, kalau Bapak itu ke daerah Cipondoh, sebelah kanan ada Masjid Baitur Rahmah. Itu ketua DKM-nya atau yang membangunnya itu sohib ketua yayasan saya. Dia minta izin di sana, dia bilang seluruh guru kalau mau itikaf di sini laundry gratis, makan malam gratis, sahur gratis, saya yang bayarin. Boleh selesai tuh. Dia. Jadi beliau itu kapten pilot, Pak. Jadi selama dia hanya mengambil cuti pas itu saja, pas waktu itikaf. Cuti kita kalau bekerja 12 hari saja, itu diambil 10 harinya untuk itikaf. Dia tidak peduli itu setelah Ramadan ada Idul Fitri segala macam, dia nggak peduli itu. Pokoknya saya itikaf. Kemarin tuh Pak, buka puasa bersama seluruh guru, seluruh pegawai di yayasan kami. Pembina yayasan kami itu Bapak Kiai Irwan Azharuddin. Beliau tidak bisa ngisi, ternyata ada kabar beliau itu sakit demam berdarah. Tadi malam itu belum sembuh benar, Pak. Tadi malam dia sudah i'tikaf duluan. Jadi kami iri nih yang muda-muda nih, sudah i'tikaf duluan di Masjid Marala. Padahal trombositnya itu naiknya masih lambat, masih keleyengan. Tapi memang kebiasaan dari mudanya beliau begitu. Kalau i'tikaf Bapak Ibu, itu seluruh keluarganya diajak. Maka dia cari masjid yang besar, biar istri anak-anaknya itu bisa ada di sana. Kenapa demikian antusiasnya i'tikaf tadi? Karena tadi para ulama mengatakan biasanya amal-amal yang jarang dilakukan oleh manusia, disitulah pahala yang luar biasa yang Allah sediakan untuk kita semua. Contoh, sholat isya jarang Pak ada orang, tapi pahalanya luar biasa. Sholat subuh jarang, tapi pahalanya luar biasa. Sholat tahajud jarang Pak, tapi pahalanya luar biasa. Saum Senin Kamis jarang yang melaksanakannya. Maka para ulama mengatakan boleh jadi itu lebih besar pahala yang dibandingkan saum Ramadan. Luar biasa. Dan ini i'tikaf perkara yang sangat jarang dilakukan oleh kita. Maka ini penting Bapak Ibu, agar kita kembali nih bisa meluruskan orientasi hidup kita, agar kita fokus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah beritikaf? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'tikaf 20 yawman. Bapak Ibu, setelah Rasulullah hijrah tahun kedua Hijriah, perintah berpuasa Ramadan itu hadir. Tanggal 13 Ramadan Rasulullah harus menjemput kafilah dagang Abu Sufyan. 17 Ramadan Rasulullah bertempur di Badar. 20 Ramadannya Rasulullah sudah ada di masjidnya dan beriktikaf. Dikatakan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah selama tinggal di Madinah tidak pernah sekalipun meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan di akhir tahun meninggal beliau, Rasulullah beriktikaf di dalam 2 riwayat, pertama 20 hari, yang kedua Rasulullah fokus selama 1 bulan di masjid, tidak kemana-mana. Luar biasa. Itu Nabi, Pak, yang sibuknya itu luar biasa berlipat-lipat. Nah, coba kita, Pak, kita sibuk apa, Pak? Kita sibuk nyari nafkah, kaya enggak, pusing iya. Makanya kata ketua yayasan saya itu kalau ngambil uang karena kapten pilot itu saya di atas langit. Ya, ambil uang, cuman saya itu merasa bahwa ini tuh gak ada apa-apanya. Ya. Makanya saya bangun sekolah itu, kata dia, karena saya ingin memiliki nilai di dalam hidup. Ya, ini penting, Pak. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita akan ikuti, Pak, jejak langkahnya. Jangan bicara masalah fikih, Pak. Kalau fikih jelas, ini sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah muakkadah, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sama seperti Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, maka dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Ya. Makanya kalau ahli fikih ya, bertemu dengan orang-orang yang muhibbin kepada Nabi, itu dia nggak akan lihat itu masalah fikihnya. Selama Nabi seperti itu, dia akan kejar cara berpakaiannya, tindak tanduknya, sampai bagaimana Rasulullah beraktivitas 10 hari di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikifuna al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Sesungguhnya Rasulullah itu beriktikaf selama hidupnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, maka istri-istrinya beriktikaf sendiri. Tahun pertama dikatakan bahwa Rasulullah iktikaf itu cuma pakai tenda, Pak. Masjid Nabi itu tidak ada atapnya, panasnya luar biasa. Maka Rasulullah membuat tenda. Kayak Bapak kalau datang ke Masjid Al-Hikmah atau ke Habibur Rahman ada di Bandung atau beberapa masjid yang lainnya, kalau orang-orang iktikaf 10 hari itu mereka sudah masing-masing membawa tenda-tenda masing-masing. Tenda, walaupun di sini dikasih atap. Ya. Begitu, Pak. Nah, di tahun berikutnya Rasulullah bukan bawa tenda lagi, Pak, membawa sarir. Tempat tidurnya dibawa sama Nabi. Rumah Nabi di sebelah, Pak, di situ. Kalau istirahat, padahal tinggal loncat. Mau Nabi kalau rambutnya acak-acakan keluar jendela masjid, itu sudah jendela rumahnya. Romantisnya Nabi itu minta disisirin, Pak, tapi kepalanya keluar, disisirin sama Siti Aisyah. Nah,
Kalau kita kan beda Pak, kita keluar begini siapa yang mau nyisirin itu Pak ya? Rumah kita jauh. Ya. Tapi Nabi itu romantis. Ya. Keluarin, sisirin. Coba. Maka sarirnya di bawah Pak. Makanya kalau kita umroh Pak, ada di Raudhah nanti ada tiang, Mas Geri ya. Ada tiang namanya tiang sarir, tiang tempat tidur Rasul saat iktikaf. Di bawah ranjang itu. Masya Allah. Nanti ada tiang lagi, tiang Aisyah. Coba. Saking begitu coba. Iya. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, maka istri-istrinya melanjutkan untuk beriktikaf. Bapak Ibu, iktikaf itu ada dua jenis dalam fikih. Yang pertama yang wajib, yang kemudian yang sunnah. Kapan iktikaf menjadi wajib? Kalau Bapak Ibu nazar. Oke, kalau begini, saya bakal iktikaf 1 bulan, nazar, wajib. Tapi iktikaf Ramadan sunnah. Sunnah. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apa hikmah disyariatkannya iktikaf? Yang pertama, itu meluruskan hati kita kembali. Lurus hati kita kembali. Arah tujuannya jelas. Ya. Orang-orang dengan gemerlap segala macam di dunia, saat kita kemudian fokus hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya selesai. Ya. Jadi begitu Pak. Kemudian apa hikmah selanjutnya kata Ibnu Qayyim? Melatih ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih ketaatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya melatih pengorbanan. Enggak ada Haji Rizwan ya. Kalau teman-teman di jamaah tabligh itu Pak, itu sudah iktikafnya udah bukan 3 hari, 10 hari lagi, mereka udah 40 hari itu iktikafnya. Ya, itu melatih Pak. Bapak Ibu, sholat 5 waktu kita hanya meninggalkan keluarga kita paling lama 30 menit. Apa yang paling berat dari sholat 5 waktu setelahnya? Sholat Jumat kita bisa meninggalkan keluarga kita sampai lebih dari 30 menit. Namanya sholat Jumat. Apa yang lebih berat daripada itu lagi? Sholat Id. Itu kita bisa meninggalkan keluarga kita sambil mendengarkan khutbah, itu bisa 1 sampai 1,5 jam. Apa yang lebih berat daripada itu lagi? Apa? Iktikaf Pak. Jadi amal seseorang itu dilatih oleh Allah untuk bisa meninggalkan ikatan-ikatan dunia. Yang lebih berat lagi dari iktikaf, nanti kalau haji berat lagi. Udah mulai ditinggalkan semuanya, kerja semuanya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Bahkan ada orang yang rela haji tidak dapat cuti dari kerjaannya, dia memilih keluar. Saya keluar. Jabatannya luar biasa. Dia. Setelah haji apa Pak? Amalan yang paling hebat lagi, yang kita melepaskan belenggu dunia, jihad Pak. Yang di Palestina dia nggak tahu kapan ketemu sama keluarganya Pak. Dia bisa bergerilya itu tahunan ya, bisa belasan tahun gitu. Mending pulang kalau ketemu keluarganya. Dia. Nah hari ini Pak, mari naikkan level kita. Kita sudah lulus nih Pak, 5 waktu di masjid. 5 menit sudah bisa tinggalkan. Sholat Jumat nggak usah ditanya gitu apa, apalagi di depan ada yang bagi-bagi berkat, udah rame. Kalau sholat Jumat itu bisa dimundur waktunya, berkatnya banyak itu Pak kita. Besok lagi sholat Jumat di sana. Yang enak Ustaz Amir 2 kali imam, amplopnya 2. Pindah sini, pindah lagi.
Ada jadwal mana Pak Mir? Jam 1 di masjid sana. Enak. Ya kalau di Inggris begitu Pak ya, karena tidak ada lapak, tidak ada masjid, sholat Jumat sampai 3 shift Pak. Luar biasa itu di Inggris itu. Gak kayak kita di sini. Memilih mana yang cepat, yang lama, yang ada berkatnya, enak itu. Dia. Nah sekarang mari Pak, kita naikkan level kita. Nah, jadi jangan stuck di situ saja Pak, naikkan level. Dari sini jelas kemuliaan manusia ketahuan. Tidak bisa kemudian apa kita menganggap bahwa semuanya masuk surga di lantai yang sama. Enggak bisa. Lantainya Allah sediakan banyak sekali. Di dalam hadis terkait dengan keutamaan Al-Quran, dia Rasulullah mengatakan, Iqra, bacalah sebanyak-banyaknya, karena besok manzilah kita, level kita, lantai tempat kita di surga nanti itu tergantung di akhir bacaan kita nanti. Yang sepanjang hidupnya sudah sekian juz, bayangan kita Pak ya, dia ada di manzilah yang mana nanti? Walaupun dikatakan oleh para ulama melalui beberapa hadis bahwa surga memiliki 7 level, tapi bayangannya adalah satu level itu ada berapa manzilah, ada berapa level. Seperti kalau kita bilang, oh di situ ada hotel, hotelnya satu, tapi lantainya banyak. Lantai paling mana yang mewah? Di situ manzilah keutamaan kita. Dia. Nah hikmah selanjutnya saat kita mau beriktikaf adalah semangat kita mengejar akhirat dan mempersiapkan isti'dadu biyaumir rahim, mempersiapkan untuk hari terakhir kita. Saya maghrib sholat di masjid dekat rumah saya. Setelah salam karena saya ada di shop paling pinggir, itu di tengah ada orang tua di situ, terus itu mau jatuh seperti ini, langsung ditahan sampai jemaah. Saya lihat ini orang tua, apa namanya, kawan orang tua saya dekati, Pak, mau saya antar Pak? Enggak, itu sudah dipasang ring banyak, sudah dipasang ring. Mau saya antar Pak? Enggak, saya istirahat dulu. Udah keringetan banyak Pak. Dia pasang ring satu, lepas rumah satu. Pasang ring satu, lepas rumah satu. Luar biasa. Itu Pak. Ya. Dunia begitu murahnya di hadapan Allah. Pasang ring hilang rumah. Pasang ring hilang rumah satu. Murah Pak dunia buat Allah. Ya. Tapi surga juga murah Pak. Selama kita mau mengikuti ya, apa yang menjadi kebiasaan Nabi, itu sangat mudah. Nah Bapak Ibu, selanjutnya apa sih rukun dari i'tikaf? I'tikaf sendiri artinya menetap di masjid. Jadi menetap di masjid diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak DKM sering keluar masuk masjid, tapi nggak dikategorikan i'tikaf, karena salah satu rukun dari i'tikaf adalah niat. Saya mau i'tikaf baru dia. Pak DKM bolak-balik ngurus bolak-balik, itu nggak masuk kategori i'tikaf kalau tanpa niat. Kemudian menetap tempatnya di masjid. Makanya Pak DKM besok harus menentukan batasan masjid itu sampai mana. Sini atau tempat Ustaz Amir kopi di situ. Ya, harus ditempatkan. Kalau dikatakan masjid sampai sini,
saat kita keluar maka batal itikaf kita, harus niat lagi. Dia paling enak itikaf di Masjidil Haram, Pak. Ya, Mas Giri ya, itu dari batas luar saja ke Masjidil Haram ya, jalannya udah pegel gitu ya. Paling enak itikaf di Masjidil Haram. Kita mau di ujung mana juga jadi itu luar biasa. Jadi Pak, saran saya pada DKM, selasar itu bagian daripada batas suci masjid. Dia rasa. Makanya orang yang nanti jenuh di dalam, tilawah di luar, tidak batal itikafnya. Ya. Dan syarat masjid untuk itikaf adalah masjid yang biasa dipakai untuk salat Jumat. Ya. Jadi walaupun sebagian mazhab mengatakan boleh sholat di masjid yang bukan jami, karena nama kita musola ya. Tapi orang Arab itu musola itu sebenarnya tempat sholat yang ada di rumah-rumah, itu namanya musola. Kalau kita apa Pak? Tempat sholat yang ada di rumah-rumah apa namanya? Langgar Pak. Bener Pak, langgar. Sholat di langgar, sholat di langgar. Pada sih Bapak, sholat di asal. Jadi gitu. Jadi tempat sholat di rumah yang khusus orang Arab bilangnya musola. Musola disebut oleh orang Arab masjid. Masjid yang dipakai sholat Jumat disebut masjid jami'. Kalau pemerintahnya orientasinya bagus Pak, setiap masjid jami' itu diberi sertifikat, sehingga tidak boleh sembarangan dikatakan bahwa itu masjid jami'. Sekarang mah satu RW aja masjidnya bisa 3, padahal jemaahnya setiap 5 waktu itu setengah softnya Pak, rebutan lagi. Pas lagi sholat Jumat pecah-pecah semuanya, akhirnya nggak pernah full itu masjid. Mana yang sekarang yang nikah dikit banyak ya, tahun 2024 jumlah pernikahan menurun. Menakutkan itu, jangan sampai kayak kita di Jepang gitu ya, kurang penduduk dia. Jadi gitu Pak. Dan syarat itikaf apa? Saat masuk sudah bersih dari hadas besar. Sudah jelas ya, hadas besar seperti apa? Ya. Jadi itu Pak. Dan hal-hal yang membatalkan itikaf. Membatalkan itikaf saat kita keluar, maka batal. Keluar batal. Berhubungan suami istri batal. Di masjid apalagi Pak ya. Di masjid. Ya. Jadi itu Pak. Yang boleh atau mubah. Dulu waktu saya masih kuliah tuh ini para sahabat pada itikaf, ini nyediain makan siapa gitu ya. Ternyata ilmunya belum nyampe Pak, belum baca kitab yang lain. Ternyata sahabat kalau untuk mencari kebutuhan yang pokok, untuk makan minum segala macam, maka mubah keluar Pak. Diperbolehkan, karena itu bagian dari yang harus dipenuhi, tidak bisa dihindari. Masjid Nabi nggak ada kamar mandinya sebagus di sini. Nabi kalau buang air itu harus ke gurun Pak, jauh dari manusia. Itu gimana? Masa 10 hari nahan begitu? Oh ternyata saya udah dapat ilmunya dulu waktu kuliah. Baru setelah buka kitab yang lain itu ketemu Pak. Seperti manusia biasanya. Nabi mandi, sahabat mandi, dia. Tapi setelah menunaikan hajatnya, mandi, buang air, balik lagi segera. Nah sekarang kita nggak perlu, karena masjid sudah include dengan kamar mandi, sudah include dengan bagian masjid. Masya Allah. Mau makan gampang mana ya? Grab Pak ya, set datang.
Zaman saya dulu sama Pak Nanang Bujangan kalau itikaf di Masjid Darussalam, oh itu kita udah ngontak warteg dulu tuh. Oh jam segini datang. Jadi ya, biar kita nggak keluar-keluar. Sekarang nggak usah keluar, datang sendiri wartegnya, Pak. Nah, semakin dipermudah, tapi tantangannya semakin hebat. Nah, apa yang kita lakukan saat kita itikaf, Pak? Jadi Pak, Nabi itu nggak keluar 10 hari dari masjid kecuali untuk hal-hal yang tadi. Dia, apa yang kita lakukan di masjid? Satu, pertama kita niat, Bapak tidur aja dari hari pertama sampai hari ke-10 itu ibadah kalau sudah bagian daripada itikaf. Kalau sudah di masjid, Pak, kita udah nggak ngomong kotor. Diam aja Pak, udah. Tiduran, guling-guling, ya teh itikaf. Tapi masa iya sih kan gitu Pak ya? Masa iya? Maka apa yang bisa dilakukan saat itikaf? Satu, perbanyak sholat sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, tilawah Al-Quran. Ini yang paling disukai. Yang ketiga, membuat majelis-majelis ilmu. Yang keempat, ini yang paling disukai lagi, berzikir dan puasa. Yang kelimanya berdoa, apalagi 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang Rasulullah baca selama 10 hari. Kemudian disambungkan subuhun kudusun rabbunal malaikatu waruh. Saya baru paham itu Pak. Dulu waktu kuliah itu, kenapa Nabi baca subuhun kudus rabbuna rabbul malaikah. Ternyata itu nanti pas Lailatul Qadar itu malaikat turun itu Pak. Jumlahnya melebihi jumlah tetesan air hujan dari langit. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Nanti Bapak bilang, loh sibuk Pak, ini toko lagi rame-ramenya. Itu punya toko 20, lagi rame-ramenya semuanya. Ceritanya gitu Pak. Amin aja Pak ya. Amin. Lagi rame-ramenya. Saya bisa nggak itikafnya malam doang? Jalan Pak. Walaupun bagian dari syarat itikaf, kalau dia ingin itikaf, masuknya itu paling telat sebelum maghrib, berakhir setelah subuh, atau masuknya sebelum subuh, berakhir setelah maghrib. Itikaf. Nah kalau 10 hari ya udah Pak, itu kita nggak usah nyari malam ganjil malam genap kalau itikaf 10 hari. Yang itikaf 10 hari itu nggak usah nyari malam ganjil malam genap. Yang nyari malam ganjil malam genap itu kayak kita ini Pak yang suka ngalong. Itikafnya pengen dapat Lailatul Qadar, nyari malam ganjil. Udah gitu datangnya jam 2 malam Pak. Dia sholat 2 rakaat pulang, percaya diri banget itu Pak, dapat Lailatul Qadar. Tapi begitu mending Pak daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali. Jadi kalau tidak sanggup seharian, jangan tinggalkan semuanya. Ambil di malam harinya. Dulu saya waktu masih bujang sama Anandang itu, kalau mau kerja berangkat dari masjid, pulang masjid lagi kita. Kalau tidak sanggup untuk semalaman penuh segala, cari malam-malam ganjilnya Pak. Malam ganjil, oke ini malam ganjil. Saya masuk sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Udah tuh Pak, serius. Ihyaul lail, menghidupkan malam. Saya sama kiai saya diajarkan ihyaul lail kayak gimana. Antum kalau ngantuk buru cuci. Ngantuk cuci, itu begadang yang ada gunanya Pak. Ihyaul lail, benar-benar menghidupi malam. Kalau mau tidur sejenak aja, minta bangunin temannya. Ini enak Pak kalau itikaf sendiri. Siapa yang mau bangunin? Dia tidur nih Pak, bablas. Antum ngantuk, jagain aneh dulu ya. Ya, antum tidur 30 menit bangunin. Bangun, cuci muka. Itu ihyaul lail, menghidupkan malam. Nah, itu biasanya dikejar ya pas malam-malam ganjil ihyaul lail.
Ya, itu enak gak enak, bangunin temannya. Kalau kata kiai saya, kapan Lailatul Qadar itu turun? Di malam ganjil yang antum paling berat untuk nahan ngantuk, itu Lailatul Qadar datang. Masya Allah. Makanya saya tuh suka sedih itu, Pak. Dia sedih kalau pas malam ganjil 14, waduh, nggak dapat ini mah. Cuman masih punya modal niat itikaf. Barang siapa yang beribadah beritikaf pas di malam diturunkannya Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala beribadah selama 1000 bulan lamanya, 83 tahun. 83 tahun dia. Apalagi nih Pak, jadi gitu Pak, model-model itikaf. Kemarin saya sudah diskusi dengan Pak DKM, silakan Pak DKM tinggal dipilih. Dan insya Allah Pak, saya sudah minta izin dengan Pak DKM, kalau tidak ada uzur, mudah-mudahan Allah kasih sehat saya mau mukimil, minta izin ke Bapak sama keluarga sini, saya mau beritikaf di sini selama 10 hari. Jadi kalau acak-acakan gitu Pak ya, di belakang itu lapak saya tuh untuk itikaf. Jadi itu Pak, di masjid. Bapak ingin belajar, ayo itikaf bareng-bareng Pak. Itikaf bareng-bareng. Niatkan Pak. Terakhir saya tutup sebelum tanya jawab. Kemarin setelah 2 tahun lalu itikaf itu diwajibkan kepada para karyawan, ada sekitar 20 orang yang siap untuk 10 hari di masjid Pak. Itu Masya Allah Pak. Itu sekolah kami scale up-nya luar biasa. Banyak orang menawarkan wakaf. Nggak berhenti Pak. Nggak berhenti. Itu yang saya bilang Pak. Kalau Allah didahulukan, dunia Allah beri. Cuma niat kita nggak kayak begitu Pak ya. Niat kita dekati Allah dulu. Segala yang kita minta nanti Allah akan beri. Dunia enteng buat Allah. Enteng. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi buat kita di pagi hari ini dan jadi motivasi buat kita semuanya. Kita belajar beritikaf, belajar mencintai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semoga Rasulullah nanti saat yaumil akhir memberikan syafaatul uzma untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saja dikembalikan lagi oleh Mas MC. Terima kasih kepada saudara yang telah menyampaikan kajian pada pagi ini. Semoga kita mendapatkan hikmahnya dari tema kajian pada ini pagi ini. Bapak Ibu terima kasih untuk kajian hari ini. Sebelum kita tutup dan sebelum kita tanya jawab, mungkin 10 menit ya. Ada waktu seperti ada tanya jawab, terus sebelum tanya jawab ada sedikit informasi dari Pak DKM dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamaah kajian ada pada insyaallah tadi sudah sedikit disampaikan oleh saya. Insyaallah kita masih mengadakan itikaf bersama sekali sama masing-masing. Ini sebenarnya agenda yang tahun-tahun lalu sudah kita rancang dan rencanakan dan sudah berjalan juga, tapi memang tahun-tahun yang lalu itu memang mandiri. Alhamdulillah kita kayak bersambut pada
tahun ini pada Ramadan tahun ini ada apa namanya seremoni yang nanti kita persiapkan sebagai ustaz pembimbing untuk pembimbing kita hal nikah ataupun hal lain yang berkaitan dengan apa namanya keislaman. Makanya kami fasilitasi baik itu nanti info, kemudian sambut dan juga kajian-kajiannya. Kami siapkan buku untuk bisa menjadi bahan apa namanya bacaan ataupun selingan ibadah itikaf. Di situ tidak ada hal-hal yang ditanyakan atau misalnya didiskusikan atau pesan apa bisa dikonsultasikan atau misalkan sampaikan misalnya mungkin kemampuan kapasitas yang beliau miliki. Adapun nanti kegiatan kajian-kajian lainnya, insya Allah masih dalam tahap diskusi dengan panitia. Tidak ada mungkin ada tutur di tiap subuh, sholat subuh. Oleh karenanya kami mengajak pada ramah untuk silakan bisa sekemampuan minimal tak belajar dan belajar memahamkan belajar apa yang disampaikan ketika kita memahamkan data yang harus kita bagaimana guru kita melalui agama, kemudian yang kedua mensucikan diri, kemudian adalah memaklumkan mari kita ini bisa dapatkan. Itu informasi awal diserahkan apa namanya intinya kita support juga kepada jamaah agar untuk bisa sama-sama mengikuti program itikaf ini. Jadi tidak saja terbuka untuk warga yang 10 untuk jamaah dan muslimin yang mungkin mendengar atau nanti ada saudara yang itikaf silakan sini. Ada berganti hal-hal yang berkaitan dengan info atau yang kita bicarakan kita insyaallah cari betul misalkan ada selama ini alhamdulillah program-program atau Ramadan ini Allah mudahkan insyaallah sampai saat ini nanti itu jadi insyaallah untuk kebaikan ada jalan dan ada insyaallah mungkin itu awalan disilakan kalau ada yang mau diskusikan ada sampai itu itu yang saya Ramainya dari Bapak Desa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ya itu masih ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan ini Bapak, buku rendah itu ada tanda-tanda khusus atau ada tanda yang dirasakan atau bagaimana? Dan apakah berdoa itu turunnya ke semua sahabat ini? Apakah semua jamaah kami semua siap. Yang pertama terkait dengan ciri turunnya Lailatul Qadar. Itu ada di beberapa hadis. Ya Rasulullah itu pernah di pagi hari yang mengatakan tadi malam itu Lailatul Qadar. Dia harinya itu tidak panas juga tidak begitu dingin. Dan kemudian para ulama menyandarkan banyak hal, ditambahkan ciri-cirinya. Ya. Tapi yang kita jadikan pegangan yang Rasulullah saja. Yang jelas Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Jadi ganjil itu mulai dari 21, 23, 25, 27. Para ulama mengatakan kalau tidak sempat cari ganjil yang itu, maka cari di bilangan 27.
sesuai dengan hadis Nabi bahwa Lailatul Qadar turun di malam ke-27. Turunnya pada semuanya atau tidak? Ya, pada semuanya. Barang siapa yang beribadah di malam itu, ya, itu insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran pahala 1000 bulan. Dia. Tapi bagi yang beritikaf, dia gak usah mikirin ganjil genap. Udah kayak mau ke Jakarta aja ganjil genap. Udah, pokoknya udah itikaf, udah. Insya Allah di sana dia mengikuti apa yang Rasul anjurkan, insya Allah ganjarannya luar biasa. Cirinya orang yang mendapatkan itikaf seperti apa? Ya, seperti orang yang mabrur hajinya, maka saat dia pulang dari haji, pulang dari umroh, yang paling jelas semangat ibadahnya tinggi dan semangat mengajak orang terhadap kebaikan juga tinggi. Jadi efeknya dua, Pak. Di mana-mana ibadah yang diterima, efeknya selalu dua. Ibadah terhadap dirinya semangat, ngajak orang lain juga. Kalau cuma buat dirinya sendiri, hati-hati. Dia hati-hati. Cuman kalau ya Ustaz Amir lain, semangat, ramaikan masjid, itu Masya Allah. Itu ciri kebaikan hadir di dalam diri kita. Gak usah ditanya kalau mau ngurus DKM, hidupnya udah bukan buat dirinya, udah buat orang lain gitu ya. Buat orang lain kalau DKM. Ya. Berapa banyak orang ya kalau ditunjuk DKM? Aduh, gak ada gajinya, gak ada gajinya Pak ya Pak. Ada DKM landang, susah nyari gajinya. Kurus Pak, gak ada gajinya. Kalau saya masih banyak Pak ya. Saya banyak gajinya sih. Begitu Pak Haji, punten ya. Jadi ada cirinya dua minimal. Dia semangat ngajak kebaikan. Satu lagi semangat beribadah. Jadi kalau disuruh ada nida buat ke masjid, luar itu yang mabrur haji, mabrur umroh, dan orang yang mendapatkan itikaf seperti itu. Gitu Pak. Yang lain? Ada. Silakan. Sekalian saja ini pertanyaannya apa namanya? Yang juga ditanyakan oleh jamaah. Baik. Nanya ke saya tapi saya nggak tahu jawaban. Itikaf itu ngapain aja Pak? Iya. Ada yang bilang, karena sholat sunat apaan? Iya. Gitu. Habis sholat sunat terus ngaji terus sholat sunat apa lagi? Dan saya bilang, habis taraweh terus sudah witir udah nggak ada sholat sunat lagi nih. Mungkin bisa dijelasin sholat sunat apa selama itikaf ya, semangat itu. Kedua, yang tadi yang dimaksud area masjid itu sampai mana? Ya. Kalau tadi kita sampai luar nih misalkan ya. Tapi ada yang bilang kalau di masjid nggak boleh jualan. Ya. Kalau kita mau jualan di teras berarti nggak bisa karena itu masih masuk. Betul, bagus sih pertanyaannya. Terus ini rombongan yang ketiga. Itikafnya malam ganjil. Yang satu Muhammadiyah. Ganjilnya yang mana? Ya. Baik. Ini panik, yang NU Muhammadiyah panik masing. Karena yang itu ganjilnya besok. Oh dia udah duluan. Yang pertama saya jawab yang terakhir dulu. Makanya buat kita yang mu'takifin, kita gak akan sibuk. Kita gak akan sibuk. Mau ganjil mau genap, kita ada di masjid. Bagi bapak yang mau latihan malam doang datang, udah gak peduli ganjil genap. Yang penting malam datang. Udah subuh pulang. Bisa begitu tuh. Kalau mau latihan, udah gak usah peduli ganjil genap, jalan saja. Jadi begitu Pak. Cuman kalau benar-benar kita yang susah waktunya, mari kita cari tuh ganjil genap. Ganjil genap cari. Nah perkaranya mau NU Muhammadiyah. Nah dia. Jadi yang Muhammadiyah ketawa, orang genap itu ganjil. Yang NU ketawa, ini orang genap itu ganjil. Insya Allah Pak, Allah itu tahu. Ada perbedaan itu rahmat.
Perbedaan itu rahmat. Silakan saja coba. Yang diyakini itu ganjil, laksanakan. Tapi buat kita biasanya yang sudah terbiasa untuk beriktikaf, kita udah nggak lihat itu ganjil genap. Pokoknya habis tarawih ngobrol-ngobrol sebentar, tilawah sebentar, jam 11 itu tidur kita Pak. Jam 1, jam 2 bangun, dibangunin. Sama yang jaga malam itu bangunin. Udah sampai setengah 4 kita mau tilawah, mau sholat, mau zikir, mau baca buku, dia selesai setengah 4 sudah sahur Pak. Selesai sahur banyak-banyak doa, karena waktu dikabulkan doa saat waktu sahur banyak itu Pak. Dia jadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu ditetapkan batas masjid. Memang kalau sudah ada batas masjid, maka tidak boleh ada transaksi jual beli. Iya. Jadi kalau di Selasar memang ada yang jualan. Saya selama ini nggak pernah lihat ada yang jualan kan? Jualan online. Emang mau ada yang buka lapak saya deh, biar. Ada. Jadi kalau seperti di Al-Azhar, disepakati Al-Azhar itu Selasar itu masih bagian daripada masjid. Maka di situ batas suci. Batas suci. Ya, jadi kalau masuk ke situ afdolnya wudunya di sebelumnya gitu kan. Jadi gitu. Ini memang fikih terkait dengan masjid ini masih banyak yang belum tahu dan memahami. Tahu dan memahami. Jadi gitu. Jadi disepakati oleh DKM mana batas masjid. Mana batas masjid? Kalau sampai lewat parkiran, berarti di situ batas suci. Hati-hati itu nanti. Kalau sampai Selasar sini, ya bagus. Karena kadang-kadang jemaah juga jenuh kan. Di situ masih bisa tilawah, masih bagian daripada masjid. Tapi kalau di sini saja, ya sudah. Ya, begitu. Kemudian yang sholat sunnah, nanti ngapain aja Pak? Banyak itu Pak. Sekali lagi Pak, Bapak tidur aja, itu sudah. Paling disukai berzikir, paling disukai tilawah Quran. Tapi kalau Bapak kuat sholat, silakan Pak. Sholatnya namanya sholat mutlak. Sholat mutlak. 11 rakaat sudah ditutup dengan witir. Makanya biasanya kita tidak menutup dengan witir. Kalau para mu'takifin itu nggak tutup dengan witir Pak. Saja mundur. Dia mundur Pak. Nah ulama yang lain mengatakan bahwa kalau dia sudah witir, sudah tidur, maka itu dimulai dari 0 Pak. Tidur dulu syaratnya Pak. Mulai dari 0 balik. Iya. Jadi minimal kita kalau lihat tuh Pak, bangun, tahajud lagi, mulai dari 0 di sana. Nah, biasanya kami para mu'takifin kalau sudah witir kita mundur dulu. Jadi ya, kalau ingin mengambil mazhab yang itu Pak. Kalau seharian itu sholat mutlak Pak, sebanyak-banyaknya sholat. Banyak-banyak. Imam Hambali itu sampai 500 rakaat sehari semalam Pak, 500 rakaat. Mungkin Bapak dia kuat 1000 gitu. Satu nandang, Pak nandang 1000. 2 hari, hari ketiganya ditiara. Ditiara. Dia ibu semua. Wah, langsung tipes itu. Tapi Pak, saya biasanya kalau saya itikaf malam harinya tuh saya latihan dulu. Malam ke-20 saya latihan tarawih tambah sholat malamnya 20 rakaat tutup witir. Besok naik lagi Pak. Naik lagi. Besok naik lagi. Besok naik lagi. Mau belum pernah kan 100 rakaat sholat? Cobain Pak besok. Serius Pak. Masya Allah tuh nikmatnya. Kita tuh belum pernah Pak sholat sampai bengkak kaki kita. Ada Pak pernah sholat sampai bengkak. Ada juga kita nonton bola bengkak kaki Pak. Ngantri tiket. Di situ injek-injek lagi Pak. Nggak ada. Kalau kita cinta kata Nabi, maka saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Syukurnya Nabi itu sampai bengkak kakinya Pak. Ada kita yang buta Pak.
Dia sholat Nabi itu sampai bengkak kaki. Saya usul sama Pak Nandang nanti malam ke-27 undang ustadz yang hafalannya banyak, tarawih, tidur, jam mulai 8 rakaat. Waduh, malam itu menangis itu Pak kita, pegal. Kapan beresnya? Tapi kita malah harus mati Pak. Kalau nggak latih begitu, kita kuat main bola 2 jam, disuruh sholat 1 jam, menangis apa? Besok kayak tinggal lagi. Itu kayak tinggal lagi. Jadi saya cerita soal pada tadi malam, kami di Bandung itu di Masjid Habibur Rahman, masjid yang dibangun oleh almarhum B.J. Habibie di daerah IPTN. Tarawihnya 1 juz kalau 10 hari. 1 juz tarawihnya. Itu nggak ditutup witir masing-masing. Dia malam dibangunin lagi, tambah 8 lagi. Malam itu 3 juz Pak. Jadi 1 malam itu 4 juz. Mantap gitu Pak. Kita karena yang di depannya itu para hafiz, di depannya Ustaz Abdul Aziz, di lapis 2-nya itu para hafiz. Kita yang hafiz pegang Quran Pak. Nah itu Bapak pengen ngerasakan sholat sambil pegang Quran, boleh itu. Imak ya Pak Haji di santet biasa ya. Nanti kalau ruku gimana? Ya Qurannya disimpan. Simulnya di mana? Di belakang Pak. Yang enggak Pak, batal di belakang. Itu Masya Allah Pak. Nikmat tuh. Kenapa hari ini kita kalau panjang dikit itu kita komplain karena kita nggak nikmati. Padahal yang dibaca cuma setengah halaman, cuma beda surat aja, rasanya lama gitu. Ada lagi Bang yang kelewat Bang? Nggak ada ya? Nggak ada yang kelewat ya? Silakan Pak Haji. Masya Allah, kayaknya Bapak ingin lanjutkan nanti itikaf. Itikaf di hari manapun boleh Pak. Kita mengejar di Ramadan ini karena ada Lailatul Qadar. Tiap hari ADKM kalau masuk sekarang sambil bersih-bersih niatnya itikaf jadi itu Pak. Kadang-kadang maaf nih, ini di masjid itu menurut saya itu jadi tempat berzikir. Ya. Kita nanti masuk masjid, gunakan ayatul ma'idah. Nah itu anak kaki Iya. Iya. Kadang suka ngobrol. Suka sedih. Nanti kita belum masuk itu kami dalam itu harus kabul kita. Iya. 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 Iya Pak. Jadi itu kapan pas itikaf ada kajian fungsi masjid di zaman Nabi. Oh itu bagus tuh Pak. Dulu kami diajar Pak, soft pertama itu nggak boleh untuk tidur Pak. Kalau ingin ngobrol jangan di soft pertama. Hadisnya tentang malaikat sholat di soft pertama itu ada Pak. Baris malaikat nih. Ini malaikat hari ini nih Pak. Ini sedang sholat tuh sampai ke langit ke 7 tuh Pak. Jadi jangan lihat masjidnya sempit, tapi tingginya sampai mana itu. Yang penting itu dia. Jadi biasanya kami tuh nggak boleh nih Pak. Kalau diajarin dulu gitu adabnya. Kalau mau tidur di soft 1, mundur lagi. Nanti kalau ada orang yang bangun, biasanya diminta untuk. Ini memang persepsi ini memang harus kekayaan khazanah kita dalam berilmu itu memang harus agak dia diperkaya gitu kayak bahasanya. Nah, Rasul mengatur strategi di masjid. Jadi masjid itu menjadi kerdil fungsinya ketika kita anggap masjid hanya sebagai tempat sholat. Kalau masjid itu tempat mengatur negara itu. Kalau kata kiai kami,
sekolah itu, kelas itu gak ada apa-apanya. Fungsi pertamanya di masjid. Dari masjid ditransfer ke kelas, awalnya masjid dulu, baru ke kelas. Itu Pak Haji, mantap Pak Haji. Insya Allah nanti kita bahas Pak Haji pas itikaf. Ada lagi Bang? Ada. Aisyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Nih jeruk makan jeruk namanya nih. Ini kan jemaah sebenarnya menunggu-nunggu kaitannya dengan teknis pelaksanaan kan gitu. Ya. Nah ini yang tidak ditanyakan. Ya, iya. Kapan mau itikafnya, mau berapa programnya, gitu. Ini jamaah segini banyaknya sampai dulu pulang. Ya. Nah, dalam hal ini, misalnya nanti disampaikan oleh KM, kapan akan melaksanakan itikaf, kan gitu. Kemudian berikut katakanlah kalau sudah ada pemateri lebih enak, panduan-panduan apa yang harus dipegang para jemaah, kan gitu. Ya, ketika pembelajaran itikaf dilakukan dan tidak lagi ada pertanyaan kan gitu. Nah ini ketika ini tidak ditanyakan begitu pun kamu melaksanakan itikaf Ya. ya bawa apa Ya. yang dilakukan apaan gitu. Masya Allah. Mohon disampaikan itu. Mantap Pak. Pak Dadang saya dulu ya. Pak, Nabi itu itikafnya nggak jauh-jauh masjidnya. Rumah Nabi masjidnya. Itu salah satu hikmahnya adalah kita memakmurkan masjid di sekeliling kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh dulu Pak, biar syiarnya jelas. Bapak nanya nanti, saya 10 hari itu gimana segala macam. Pak, saya sengaja hikmah Nabi itu nyari masjid dekat karena istrinya masih bisa berkunjung, cucu-cucunya masih bisa berkunjung. Dia, saya bisa milih Manala, Al-Azhar 10 hari di sana. Cuma istri saya susah Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nanya gimana, ya nanti saya tinggal bilang ke istri, pokoknya setiap malam ini datang ke sini, siang nanti datang ke sini, tukar baju. Itu pahala istri kita dapat Pak, pahala itikaf kita. Bapak nanya, enggak ganti-ganti baju, bawa saya baju 2-3 salin Pak. Kalau kotor ya sudah. Tadi kalau di Masjid Baitur Rahmah memang ada laundrynya Pak, gratis itu. Yang laundry kan memang itunya Pak, dari DKM yang menyediakan. Ya, mudah-mudahan di sini nanti ada laundrynya gitu Pak ya. Jadi usaha juga gitu Pak ya. Usaha. Jadi gitu. Nah, nanti malam ini sudah masuk malam ke-20 Pak. Sekarang 19 kan? Nanti 19 atau 20 nih Pak. Tergantung Muhammadiyah. Kalau nanti malam 20, berarti kita nanti malam sudah itikaf. Start sebelum maghrib. Kalau Muhammadiyah berarti nanti malam ke-20 1 udah ganjil. Nah, start Pak, udah maghrib tuh. Start. Dia jangan tanya kapan pulangnya. Kalau saya 10 hari ya nanti pulangnya besoknya sholat id, maghribnya saya baru pulang. Kecuali tadi terkait dengan hal yang mubah atau ada uzur yang lain. Kalau ada uzur yang lain, saya ada komando suruh rapat mendadak dinas, ya sudah Pak, batal, nanti masuk lagi niat itikaf lah. Tapi saya usahakan dia coba untuk cancel jadwal. Ini Mas Geri jadi korbannya. Jadwal saya di Baitul Makmur saya jadi gitu Pak ya. Dia begitu. Kalau terkait dengan konsumsi snack, saya nggak tahu Pak DKM. Ya rezeki dari Allah, tenang aja gitu ya. Makanya kalau di warung San, Lelah. Ya, jadi seperti yang sudah diwakilkan, bahwa pelaksanaan itikaf kita di mahasiswa pertama ini pembukaannya bagaimana? Karena kalau tadi sampai misalnya di uploadnya sebelum maghrib peserta itikaf itu ya kayaknya. Tapi insya Allah pembukaan secara resmi nanti malam kita akan itu hadir insya Allah. Nah untuk kegiatan-kegiatannya tadi sudah panjang lebar misalnya itu
kegiatannya apapun di soal ibadah yang nanti akan memang kegiatan settingan kita. Ya tadi minimal ada tausiah untuk subuh setelah subuh ini atau ada kajian buka, kajian libur dan apapun masih kurang ya kita sediakan kita hadis, kemudian tafsir, baca ringan, misalkan sudah ada ilmu tilawah ataupun apa bisa dibaca kemudian jika ada yang kurang pahami. Saya itu ada di sini bisa diskusi atau mungkin konsultasi. Kemarin saya sempat juga ke panitia minta kalau ada kenalan psikolog yang kedokteran bisa kita ajak ke sini untuk ada konsultasi kesehatan. Kalau bisa masuk ke juga bukan masuk dari bagian kesehatan. Nah, jika bersedia ya, bahkan kemarin sempat sudah kita diskusi mengenai ekonomi khusus untuk bagaimana menggunakan psikolog. Kadang-kadang ini ya di apa namanya ada bisa kita kajian khusus buat psikolog. Itu ya, jadi insyaallah hadir lebih kita ya yang punya waktu yang punya rezeki yang berkaitan dengan konsumsi yang insyaallah kita tahu bersama-sama untuk kita menggunakan sesuatu jangan malu kalau kebaikan ya kalau kita harus terus dan kita bisa ada dan punya yang kesehatan insyaallah dan pada insyaallah mudah-mudahan juga akan memperhatikan itu juga kita saya katakan dan itu ya sangat menjadi kita semua jadi tahu apa yang telah dijelaskan oleh dan kita tutup kajian pada pagi ini Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Udah libur belum nih? Hah? Belum libur? Pak, ayo aja. Apa nih ya? Aku masih kosong ini. Ayo. Ini dia. Lihat antum ya. Iya. 10 hari kan nih? Iya, insyaallah. Masalahnya kan apa namanya? Masalahnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harus dikat. Kan namanya kayak juga. Saya dari kantor ya gimana? Gimana? Baik keluar dulu. Saya mau nanya tadi, Gimana, Pak? nanya begini.